Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah masalahnya si asuransinya itu berencana tidak mau bayar. Itu nakalnya. Jangan nakal, itu namanya dagang. Dia berencana tidak mau bayar karena kenapa? Dia bayar preminya mungkin belum terlalu lama, satu. Kedua itu jumlah persentasenya gede sekali. Gede sekali. Dan dia curiga. Kecurigaannya berawal dari mana? Waktu si nenek itu mengklaim ke asuransi, dia nih potongan jari-jarinya itu ditaruh di satu piring, difoto. Kalau otopsi klinik itu otoritas pada keluarga. Tapi kalau udah polisi ikut campur, itu kita cuma dokter forensik cuma dengar polisi. Kalau polisi bilang otopsi dok, keluarga nggak setuju, tetap otopsi. Bapak tolong jagain saya, karena daripada saya digebukin sama keluarga kan. Dok, saya mau nanya dok, ada istilah-istilah nih dok, otopsi forensik. Apa bedanya otopsi dengan forensik? Bah, banyak orang salah kaprah nih dok. Bukan, itu jangan dipisah. Ada namanya otopsi forensik, bukan otopsi dan forensik. Nah itu makanya saya bilang ada orang salah kaprah. Otopsi apa, forensik apa? Forensik itu adalah ilmu-ilmu di luar hukum yang dipakai membantu orang hukum untuk memutuskan perkara. Jadi di situ ada forensik itu asal katanya forum itu arti pengadilan. Jadi ilmu-ilmu yang membantu pengadilan. Misalnya contoh ada jembatan jatuh, dipanggil insinyur. Kok jembatan jatuh dok? Jembatan runtuh. Daripada jembatan terbang kan lain lagi. Jembatan runtuh, roboh. Itu kan mau tahu itu ada pelanggaran dalam waktu bikin jembatan apa enggak, itu dipanggil ada dugaan kemungkinan seperti itu. Engineer, insinyur, namanya engineering forensik ilmunya. Ada orang korupsi, korupsinya itu karena bikin pembukuan ganda atau bikin rancangan biaya yang di markup. Itu yang nilai orang ada akuntan karena dia yang ngerti kan, namanya akuntansi forensik. Akuntansi forensik. Nah kalau ada misalnya ada orang yang di KDRT, kemudian si perempuan itu yang di KDRT membunuh suaminya, diperiksa sama psikolog, orang ini stres gara-gara di KDRT makanya dia membunuh, psikologi forensik. Nah jadi semua bidang-bidang di luar hukum yang bantu hukum itu namanya forensik. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong nyakitin, diujinya sama seorang ahli bahasa. Iya, namanya linguistik forensik. Linguistik forensik. Jadi ada banyak segala macam forensik. Nah, salah satunya adalah kedokteran forensik. Kedokteran forensik adalah kedokteran yang membantu hukum. Jadi dia pakai ilmu kedokteran itu untuk membantu membuktikan kasus hukum. Jadi misalnya contoh, ini anaknya apa bukan gitu. Ya dokter yang periksa ahli DNA. Namanya DNA forensik gitu. DNA forensik. Nah, jadi itu forensik. Nah, forensik itu kerjanya ada 3. Ada forensik patologi, dia otopsi orang yang sudah meninggal untuk membantu hukum. Ada yang melakukan periksa orang hidup, namanya forensik klinik. Misalnya ada orang dianiaya di KDRT, diperkosa, kan orang masih hidup, diperiksa, itu namanya forensik klinik. Itu forensik kedokteran forensik juga. Satu lagi forensik laboratoris, forensik yang periksa lab. Misalnya CSI, di TKP ketemu darah nih, oh ini darahnya bener nggak darah korban nih, atau ada pisau, ada sidik jari misalnya, sidik jari bener nggak sidik jari tersangka dan segala macam, itu pemeriksaan itu namanya CSI. Jadi ilmu-ilmu macam-macam membantu itu. Jadi tiga forensik tadi sebutin apa dok? Pertama forensik patologi, forensik klinik, orang hidup, forensik lab. CSI, crime scene investigation tuh namanya. Nah, belakangan ada orang ngomong digital forensik.
Nah, iya itu juga sama. Itu masuknya ke yang mana di antara 3 ini, Dok? Enggak, masuknya di luar, kan tadi kan ada engineering, itu bukan kedokteran, Franky. Enggak, maksudnya enggak dibagi, Enggak, di kelompok bukan. yang 3 ini. Masuknya ilmu-ilmu forensik, forensic science namanya. Forensic science ada ekonomi, ada engineer, ada psikologi, ada kedokteran, ada segala macam, termasuk kedokteran gigi forensik ada. Nah, itu adalah digital forensik. Jadi segala sesuatu pokoknya di luar daripada hukum. Ya? Di luar hukum. Jadi digital forensik itu bukan termasuk Dia buat kedokteran. supporting itu, tuh, Dok, ya? Supporting itu di luar kedokteran. Itu adalah orang digital. Misalnya contoh, untuk tahu nih ini apa CCTV-nya tuh membuktikan apa gitu. Itu kan digital forensik namanya. Marketing forensik. Ada nggak, Dok? Enggak. Kesalahan dalam hal segi promosi. Jadi begitu, Franky. Tapi artinya itu semua buat hukum. Tetapi kadang-kadang gini, ada kasus-kasus yang sebenarnya mereka nggak mau masuk ke situ. Misalnya contoh nih, dia yang paling sering tuh soal otopsi lah. Otopsi, saya pernah ditanya sama orang, kalau otopsi tuh mesti minta bantuan, mesti ke lapor polisi apa enggak? Nah itu pertanyaan nih. Otopsi mesti minta bantuan. Mesti minta surat dari polisi apa enggak? Sebab begini, ada orang nih suami istri nih, dia suami istrinya ada 2. Gimana, Dok? Ada laki punya istri 2. Dua, Dia meninggal akur nggak? Enggak. Nggak akur. Enggak. Wah. Dia meninggal di rumah istri muda. Istri tuanya kan curiga. Emang dia ada suka berobat ke dokter jantung. Meninggal tuh, Dok. Meninggal. Jangan-jangan ini diracun nih. Tapi ya biasanya kalau dia tanya ke dokter itu mesti gimana? Ya kalau ibu curiga lapor aja polisi. Tapi si ibunya bilang, kalau lapor polisi dasarnya apa? Saya nggak mau ribut-ribut, cuma mau Jadi, tahu aja. si istri muda, istri pertama, istri kedua, Dok. Karena kita nggak bisa sebut istri tua, istri muda. Bisa saja terjadi istri nomor 2-nya tuh lebih tua. Bisa. Nah, istri pertama, istri kedua nih, Dok. Saling tahu nih ya. Tahu. Meninggalnya di rumah yang kedua. Dia mau tahu ini sebenarnya meninggalnya itu ya karena urusan begitu kan urusan warisan kan. Tapi dia nggak mau ribut. Kalau biasanya kalau tanya ke dokter bilang udah lapor polisi aja. Tapi kalau lapor polisi kan dugaannya diduga dibunuh oleh istri kedua. Tapi kalau misalnya diduga seperti itu ternyata tidak kan bermasalah kan. Nanti dianggap pencemaran nama baik dan segala macam. Dia takut cuma mau tahu aja. Apa wajar apa enggak? Dia memang menjadi pasien jantung misalnya. Tapi kan kalau dia melaporkan ke polisi dengan kecurigaan itu apa? Boleh aja dengan dasar ya? dengan dasar bahwa dia memang bertengkar sama istri mudanya, barangkali pernah dia tahu suaminya bertengkar atau segala macam. Itu boleh aja lapor itu. Tapi kan kalau itu inisiatif dari istri itu cuma mau tahu doang. Artinya ribet lah ya kalau dilaporin ke polisi ya. Dia ribet, takut di belakang hari ada gitu. Kadang-kadang ada orang juga datang ke saya, Dok, saya mau periksa DNA. Siapa? Anak saya. Terus dia bilang, tapi saya nggak mau istri saya tahu. Saya cuma curiga aja, jangan-jangan bukan anak saya nih. Saya bilang, Bapak mau periksa? Istrinya udah dikasih tahu belum? Oh, saya nggak mau kasih tahu, cuma mau tahu doang, mau asal tahu aja. Nah itu kalau periksa DNA, terus terang kalau kayak begituan saya tidak mau. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Periksa DNA anak tanpa sepengetahuan ibunya. Ya kan bisa sembarangan, Dok. Bukan. Secara logika aja, anak itu keluar dari rahim seorang perempuan. Dimanapun tuh anak bisa aja bapaknya nggak ketahuan, tapi ibunya pasti tahu dong. Karena keluar dari rahim si perempuan. Anak itu adalah milik si perempuan. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki meriksa anak orang untuk ngecek dia anaknya dia apa enggak? Nah, sebentar, Gak Dok. bisa, karena dia bukan pemiliknya, Frank. Ya, sebentar, Dok. Dokter tahu ada tempat wanita yang ditaruh embrio di rahimnya. Itu namanya surrogate mother. Surrogate mother. Ibu sewaan.
Iya. Kalau itu jelas karena ada sertifikatnya, Franky. Ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi kan Saya menitipkan rahim saya di situ, nanti anaknya lahir tuh punya saya gitu. Ada perjanjiannya. jadi yang kayak gitu kalau yang seperti ada itu dokter mau lah ya. Ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi kan ini Tapi ini orang masalahnya. yang lahir normal kan, bukan Itu gara-gara saya bilang nggak dititipin bisa lahir. karena kalau bapak walaupun itu dalam perkawinan, tetapi bapak tidak punya hak. Si perempuan itu lebih punya hak karena dia yang melahirkan. Jadi kalau bapak mau periksa, sebab begini, kalau kita periksa, pertama si ibu yang mau jadi pemilik, kedua apapun hasilnya masih mempengaruhi si ibu dong. Misalnya gara-gara diperiksa ternyata bukan anaknya, ibunya dicerai, terus ibunya bilang, lo kenapa bisa tahu itu bukan anaknya? Diperiksa DNA, siapa yang periksa? Dokter Jaya. Dokter Jaya, siapa yang ngasih izin? Suaminya yang minta. Emang itu anak siapa? Anak si ibu kan, jadi nggak bisa, itu namanya nyolong. Jadi kalau satu yang berdasar itu kalau saya nggak mau. Tapi sekarang ini masalahnya otopsi, Franky. Otopsi. Dia minta itu, nah itu satu kejadian. Yang kejadian yang kedua itu adalah begini, ada seorang profesor saya, dia profesor penyakit dalam, dia punya supir. Supirnya itu sudah dititipkan dari sejak dia remaja sama keluarganya, suruh kerja sama dia. Jadi udah dianggap seperti kayak keluarga sendirilah, tinggal di rumahnya segala macam. Sudah berpuluh tahun kerja sama dia sebagai supir. Tiba-tiba dia meninggal, meninggal mendadak. Terus dia datang ke bagian forensik. Saya mau otopsi, tapi saya tidak mau lapor polisi. Saya bilang, ngapain mau otopsi, Prof? Dia bilang, saya mau otopsi karena saya mau tahu dia meninggalnya karena apa. Supaya kalau nanti saya serahkan jenazahnya ke keluarganya, keluarganya itu saya bisa pertanggungjawabkan dia meninggalnya karena sakit, bukan karena apa-apa gitu loh. Tapi kan ini Dia bukan nggak- keluarga. Bukan keluarga, iya enggak, dia nanya konsultasi nih. Kita bilang, dia di pertanyaannya gini, apakah kasus ini harus saya laporkan polisi? Kalau lapor polisi, lapornya apaan? Supir saya meninggal, apa urusannya sama polisi? Nggak ada urusannya. Jadi pada kasus seperti itu, ya saya bilang bisa dilakukan otopsi tanpa permintaan ke polisi. Oke, bentar dok. Yang minta kan induk semangnya. Ya, nah itu abis gitu boleh dulu dong. Artinya, saya kan dia tanya harus lapor polisi kan? Oke. Ya nggak usah. Jadi pertanyaannya apakah lapor polisi enggaknya udah jelas? Udah. Satu Nah, satu masalah selesai. Ya, yang kedua kita bilang namanya otopsi itu bisa diminta oleh keluarga. Nah, itu Bapak maksud kan saya. bukan keluarga. Jadi dalam hal ini bisa nggak Bapak minta pernyataan tertulis keluarganya minta dokter melakukan otopsi. Kalau keluarganya minta kan kita bisa melaksanakan bahwa biayanya dari si induk semangnya is okay. Tapi izin itu yang minta otopsi itu bukan orang lain, tapi keluarganya. Dan itu didapatkan. Akhirnya kita melakukan otopsi. Nggak ada Jadi- masalah. Nah itu namanya otopsi klinik. Otopsi klinik. Jadi kita cari, ternyata diperiksa nih pada kasus si profesor itu ya. Begitu diperiksa ternyata serangan jantung. Kan selesai kan? Kita bikin laporan otopsi, bukan laporan otopsi tapi otopsi klinik. Namanya otopsi report, otopsi report. Kita laporkan begini-begini, ketemunya begini, jadi sebabnya meninggal karena serangan jantung. Dikasih keluarganya semuanya aman, baru keluarganya kemudian dikubur. Nah sekarang dalam hal seperti itu si profesornya gak ada masalah karena dia udah dapat izin dari keluarganya. Dan lebih lega lagi ya. Ya, Artinya kan bukan terjadi pembunuhan. ya, karena kan takutnya ada kecurigaan dan segala macam. Kan itu sering terjadi, misalnya ada sekelompok anak nih, remaja nih, minum, tiba-tiba salah satu orang blek meninggal. Nah itu kan bisa bermasalah. Tapi kalau lapor polisi itu siapa yang jadi tersangkanya? Susah, ada laporan apa? Orang meninggal kan setiap saat bisa meninggal. Dalam kondisi itu keluarganya bisa aja, bisa curiga nih, jangan-jangan dia kenapa? Minta otopsi, boleh otopsi. Nah, cuman yang otopsi itu siapa? Sebentar dok, saya mau mundur sebentar. Yang meminta harus keluarga. Harus keluarga. Pengertian keluarga ini siapa nih dok? Next of kin.
Next of kin. Next of kin itu bisa suami, bisa istri, kalau dia masih punya suami atau istri, bisa anak yang sudah kawin, bisa orang tua, bisa kerabat. Kerabat itu artinya keluarga. Oke, jadi artinya kita urut dari prioritasnya, pertama adalah pasangan hidupnya dulu. Iya. Kedua, Kalau mantan pasangan hidup nggak bisa, nggak boleh. nggak boleh. Pasangan hidup yang masih ini. Yang kedua, masih terikat. anak yang sudah dewasa. Kenapa anak yang belum dewasa nggak boleh? Nggak boleh karena dia tidak punya hak untuk meminta apapun. Itu perbuatan hukum namanya. Dia meminta itu kan suatu yang sama aja bikin perjanjian, nggak boleh anak di bawah umur. Oke. Jadi anak yang sudah Dewasa atau sudah kawin. Ya. Belum dewasa pun kalau sudah kawin ini udah termasuk dewasa. Pengertian dewasa 21 atau apa? 21. 21 bukan 18 sih, Dok ya. Kan. Yang ketiga baru orang tua, baru kerabat. Nah, kita lihat yang dia yang masih ada yang mana. Itu prioritas. Artinya urutan. kerabat ini termasuk mertua nih, Dok ya. Iya. Jadi arti kalau dia pasangannya sudah nggak ada, orang tuanya sudah nggak ada, anaknya juga nggak ada, boleh dari kerabat, mertua, paman, tante, segala macam gitu, Dok ya. Kalau sahabat Nggak bisa. nggak ada hubungan secara hukum, nggak ada ya, nggak bisa ya. Ada satu kekecualian adalah induk semang, Franky. Induk semang. Induk semang. Jadi misalnya contoh dia kerja kan di sini kan ada banyak kan orang bikin bangunan, pekerja dari kampung. Terus salah satu jatuh pada waktu lagi ngegaji pohon gitu, dia jatuh. Itu mandornya. induk semang bisa. Dia meninggal di tempat kerja, itu induk semang bisa. Tapi dalam hal dia bisa dihadirkan keluarga, kita minta dari keluarga persetujuan. Tapi induk semang itu bertanggung jawab, kenapa? Karena itu urusan dengan asuransi dan lain-lain. Bisa, boleh. Karena itu termasuk kecelakaan kerja kan. Ya. Itu boleh lapor polisi, bela juga enggak ada masalah. Oke, terus, Dok. Nah, jadi seperti itu. Nah, urusan yang berikutnya adalah apa? Yang bisa minta di luar polisi apa? Asuransi, Franky. Asuransi. Iya. Asuransi biasanya kalau asuransi dari luar negeri atau asuransi Indonesia yang di atas limit tertentu, misalnya berapa M atau berapa, itu dia memang ada klausul asuransinya bahwa kalau dia meninggal kan akan dapat sekian, itu harus diotopsi. Sekarang asuransi katanya termasuk karena meninggal karena bunuh diri juga. Enggak, tergantung klausulnya. Tergantung klausulnya. Makanya kalau bikin ituan asuransi, ikut asuransi, baca hati-hati. Walaupun tulisannya kecil, pakai kaca pembesar baca. Kecil banget, Dok. Ya makanya kalau kamu baca, ya suruh orang bacain. Pengacara yang bacain. Loh, enggak karena mereka main di huruf kecilnya itu. Kalau orang udah umur di atas 60, kecil-kecil nggak kelihatan lagi. Ya kan? Gajah di pelupuk mata aja nggak tampak. Apalagi huruf yang kecil-kecil kan. Itu lebih nggak tampak lagi. Jadi hati-hati karena kalau misalnya memang dia nggak termasuk, dia nggak akan dapat. Jadi begitu. Nah jadi artinya di luar polisi pun tidak ada masalah, tetapi harus dari orang yang memang punya hak. Asuransi itu kenapa dia punya hak asuransi minta otopsi? Karena ada klausul asuransi. Dan satu lagi, Franky, orang asing. Orang asing yang ada di Indonesia misalnya, orang Amerika, orang dari China, itu kewenangan tuh ada di kedutaan besar. Jadi kalau kedutaan besar bilang ini harus otopsi, ya otopsi kedutaan. Nanti kedutaan yang bertanggung jawab ke keluarganya. Ada beberapa negara yang mengharuskan warga negaranya meninggal di otopsi. Nah, kalau ini bukan orang asing deh, Dok ya. Tapi orang yang ikut asuransi. Ikut asuransi jumlah tertentu. Asuransi minta. Ini saya mau otopsi. Sementara keluarganya menolak. Ya nggak bisa. Itu kan perjanjian perdata. Ini jadi undang-undang, Franky. Di dalam hukum tuh ada 13. Mana yang lebih kuat berarti? Si asuransi apa keluarga tuh? 1338, Franky. 13 pasal 1338 KUH Perdata. Ini kayak nomor mobil ya, Dok ya. 1668. Ini 1338 itu namanya Pacta Sunt Servanda namanya. Bahasa itunya Pacta Sunt Servanda itu bisa nama anak tuh, Franky. Artinya dua belah pihak berhak membuat perjanjian apapun dalam tanda petik sejauh tidak melanggar hukum,
Tetapi begitu perjanjian sudah disepakati itu menjadi undang-undang bagi para pihak. Artinya misalnya saya bikin kesepakatan sama kamu, ini gelas saya jual ke kamu, kamu bayar saya 10 juta misalnya. Kamu bayar 10 juta, kamu miliki, itu udah perjanjian. Tapi kalau salah kamu ininya kamu ambil, saya kasih 5 juta, berarti kamu melanggar. Itu undang-undang buat kita. Kamu melanggar undang-undang. Jadi keluarga artinya kalah tuh dia. Kalah. Itu ada 1338, makanya jangan janji asal-asal, Franky. Misalnya ketemu perempuan bilang, nanti pokoknya kalau sampai kamu hamil saya kawin, nggak dikawin, itu salah, Franky. Itu perjanjian perdata itu. Sebenarnya kalau masalah perempuan gini, Dok, itu masalah ada dosa yang paling besar, Dok. Apa? Seorang pria pacarin seorang wanita, terus dia kawinin dia punya suaminya. Nah, Ya kan? itu namanya melanggar moral itu. Lain lagi. Nggak, tapi maksudnya gini. Jadi itu perjanjian, makanya itu menjadi dasar untuk dokter melakukan otopsi. Boleh, tapi harus jelas klausulnya. Nah, sekarang masalah yang seperti soal asuransi itu pernah kejadian, Penggi. Nih, profesor saya yang dapetin kasusnya. Seorang direktur lagi rapat direksi, terus tiba-tiba blek, Tumbang. meninggal. Masalahnya di tempat rapat, dilaporin polisi kagak mau mereka. Yang nggak mau siapa? Lah keluarganya tidak mau, Peserta rapat juga nggak mau. nggak mau. Karena itu nanti mereka kadang diinterogasi sama polisi. Mereka tidak mau diam-diam aja. Tapi mereka bilang harus ini, karena kenapa? Dia punya asuransi. Takutnya daripada nanti keluarganya ribet dan segala macam. Keluarganya setuju juga diotopsi. Begitu diotopsi ternyata serangan jantung, Franky. Yang ditemukan ada serangan jantung. Di jidatnya nih ada luka. Ada luka. Ya dokter catat ada luka, tapi lukanya tidak mematikan karena diperiksa di otaknya nggak ada apa-apa. Gara-gara ngejeduk. Ngejeduk. Nah, yang jadi masalah begini, si dokternya, profesor saya ini datangnya sama pihak asuransi. Asuransinya gede, Franky. Prof, dia bilang, bisa nggak? Ya pokoknya yang datang bukan. Jadi gini, kalau dia kecelakaan, asuransi gede. Pokoknya beda lah kecelakaan sama ini. Jadi si itunya minta supaya jantungnya nggak usah disebut, Franky. Supaya meninggalnya tuh gara-gara kepentok. Ya profesornya bilang nggak bisa dong. Saya cuma akan ngomong bahwa ada luka akibat kekerasan tumpul, tapi itu tidak mematikan. Yang mematikan sebelah sini. Jadi disuruh menyembunyikan salah satu fakta. Dia bilang, iya saya bayar deh. Kan dokter nggak usah berbohong, cuman nggak usah nulis soal jantungnya aja. Nggak usah nulis soal jantungnya. Cuma ngomong gitu. Nggak bisa. Dibayar sekian ratus juta, sampai ditawari separuh dari asuransinya tuh buat si profesornya kalau dia mau nulis itu. Tapi dia nggak mau. Dia bilang nggak mau. Buat saya, siapapun yang minta saya, termasuk orang paling tinggi di negara ini, saya tidak akan rubah. A saya bilang A, B saya bilang B. Dia bilang itu adalah prinsip utama dari seorang dokter forensik. Dia tidak boleh melenceng, walaupun diiming-imingi dapat apapun gitu loh. Dia dilakukan, tapi itu dia akan tulis apa adanya. Nah itu artinya memang kalau yang misalnya contoh, nah sekarang gimana apa? Kalau dia melakukan otopsi nih si dokternya, setelah otopsi ternyata diperiksa ternyata ada racun, kan bisa aja ketemu racun, atau ketemu misalnya ada kekerasan, lo ada kekerasan di dalam, terus apa yang harus dilakukan sama dokternya? Berarti kan kriminal. Nah, kalau pada kasus-kasus yang otopsi tanpa permintaan dari polisi, dokter itu cuma mendapatkan permintaan dari orang-orang yang berhak tadi. Tapi kalau itu ada perjanjian, ada klausul di bawah. Kalau dalam otopsi ketemu adanya kemungkinan tindak pidana, maka keluarga harus merelakan bahwa dokternya akan lapor polisi. Dokternya lapor ke polisi, Pak saya baru otopsi tadi orang atau bintang keluarga kami temukan adanya racun, jadi ini kasusnya ada pembunuhan.
minta ke polisi. Nah kemudian polisi ngirim surat ke dokter untuk mengesahkan minta supaya hasil itu dikirimnya ke polisi, gitu. Nah dok, diulang sedikit dok, mengenai pengertian otopsi itu apa? Otopsi itu dibuka kepala, dada, dan perut, diperiksa organnya satu persatu dan kemudian dikembalikan. Itu supaya jelas dulu nih dok. Jadi artinya dalam kedokteran forensik itu tidak ada namanya otopsi parsial. Yang diotopsi kepalanya saja karena kepalanya yang luka, dada sama perutnya nggak dibuka, nggak bisa. Jadi dari sini bukan di sini, enggak, dari kuping ke kuping, ke atas ke kuping, dikupas, itu dibuka, otaknya diperiksa. Gergaji itu dok ya? Iya, dari leher, dada dibuka, paru, jantung dikeluarin, diperiksa, perut dibuka, hati, ginjal, usus diperiksa semua. Setelah selesai dibalikin lagi, ya itu namanya otopsi. Jadi nggak boleh otopsi cuman misalnya orang ditusuk perutnya doang, nggak bisa, nggak boleh. Karena kenapa? Kita tidak tahu. Misalnya contoh ada orang diketok kepalanya, begitu diperiksa di kepalanya memang ada luka, tapi di sininya di dalamnya bisa aja ada luka juga kan. Jadi ada kekerasan yang lain. Kita nggak bisa menebak kalau nggak diperiksa. Nggak bisa separuh. Harus secara keseluruhan. Itu otopsi itu dok ya? Namanya all or none. Periksa semua atau nggak sama sekali. Kalau saya kasih izin lah otopsi, tapi otopsi kepalanya aja, mendingan nggak usah. Otopsi tapi rambutnya aja gitu dok. Nggak, tapi maksudnya saya gini, karena banyak orang yang suka tanya seperti itu, kejadian ini suami saya meninggal, padahal nggak pernah ada sakit apa-apa dok, dia pengen tahu. Saya bilang nggak apa-apa, ibu mau tahu yang pasti, otopsi. Hanya dengan otopsi bisa tahu pasti. Saya harus lapor polisi, nggak usah. Otopsi. Karena kalau dia lapor polisi, laporannya dikasih polisi. Kalau keluarga yang minta, kita kasih keluarga. Nah, otopsi ini dok hanya melulu untuk jenazah. Ya. Tidak untuk misalkan contoh orang hidup. Bukan, benda. Oh enggak, yang namanya benda forensik. Itu pemeriksaan forensik biasa, namanya forensik lab. Supaya nggak salah nih dok, orang kan bilang, itu ijazahnya diotopsi. Salah kan dok? Nah, misalnya celana dalam, nih tolong otopsi celana dalam istri saya, karena saya takut ada sperma lain di situ. Lah kalau celana itu periksa lab namanya, forensik. Laboratorium forensik. Kalau orang, nah pernah nggak, mungkin nggak diminta juga dari orang atau asuransi dia minta untuk periksa orang hidup, bisa lagi. Pernah kejadian ada seorang perempuan, kamu tahu ya, kalau orang ikut asuransi itu, misalnya contoh kalau saya pemain gitar, maka ada beberapa jari-jari saya ini berharga nih Franky. Ya. Kalau saya pemain biola beda. Kalau Jelo dok? Jelo yang di asuransi apanya dok? Nggak tahu. Pantatnya dok. Kok pantat? Seksinya dia katanya di situ. Oh. Jennifer Lopez. Tapi setiap profesi itu ada orang yang mengasuransikan lidahnya. Karena dia kerjanya mengecap. One day kalau dia ada kelainan pada pengecapannya di biaya bar, itu whatever dah bisa diperjanjikan di asuransi. Nah harganya itu beda-beda. Misalnya jari telunjuk, ibu jari apa tuh beda-beda. Itu harganya pun bisa tergantung profesinya. Itu perjanjian aja. Tapi kalau misalnya nggak ada perjanjiannya, tuh misalnya contoh ya, ada orang kerja di pabrik, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tangannya nih protol, sampai copot misalnya. Nah 3 jari, berapa jari ini ada persentasenya. Nah itu ada patokannya. Patokannya tuh di kedokteran forensik ya, di bidang itu ada yang namanya AMA-GUIDES, American Association Association of American Association, pokoknya perhimpunan Amerika, kedokteran Amerika, guides. Jadi bukunya ada tebal begini, sama guides namanya. Tarif preminya ada dok ya. Nah di situ kalau kelingking sekian, jempol sekian, ada persentasenya. Termasuk misalnya kalau dihantam lumpuh saraf keberapa, berapa persen. Ini semua tuh ada patokannya. Itu yang ahli yang menentukan. Nah, jadi ceritanya asuransinya begini. Ada seorang nenek-nenek
ini dari satu kota di Sumatera nih, Franky. Nenek-nenek, dia mengasuransikan jari-jarinya, seluruh tubuhnya lah. Dia mengalami kecelakaan karena si nenek itu motong kelapa, belah kelapa, pakai golok, kena. Yang kena ini nih, jarinya nih 4 nih, putus. Nah dihitung-hitung jadinya gede, Franky. Nah masalahnya si asuransinya itu berencana tidak mau bayar. Itu nakalnya. Ya, jangan nakal, itu namanya dagang. Dia berencana tidak mau bayar karena kenapa? Dia bayar preminya mungkin belum terlalu lama, satu. Kedua itu jumlah persentasenya gede sekali. Gede sekali. Dan dia curiga. Kecurigaannya berawal dari mana? Waktu si nenek itu mengklaim ke asuransi, dia nih potongan jari-jarinya itu ditaruh di satu piring, difoto. Ini loh puntungannya. Menurut logikanya si asuransi, kalau orang habis kecelakaan gitu, yang dipikirkan pertama pasti ke dokter, bukan foto. Memfoto itu menunjukkan dia tuh memang niat gitu loh. Nah jadi dia kirim si nenek itu ke bagian forensik untuk membuktikan ini mungkin nggak ini terjadi gara-gara sekali tebas sama pegang batok kelapa. kelapa. Di gini. Enggak itu mah. Batok kelapa miring, Dok, bulat kan? Ya tapi kan kita dia nanya gitu karena itu nanti menyangkut apakah bisa dikabulkan apa enggak klaimnya. Kalau di atas permukaan yang rata begini mungkin, tapi kalau dia begini ada bagian yang nggak kepotong dari 4. Taunya dari mana? Hah? Ya kalau dia tajam sekali bisa aja. Nah, nah begini, ini potong satu-satu nih, pelotung. Dibikin ronsen, foto ronsen sama dokter forensiknya nih. Ini si profesor saya yang ini. Bikin ke dokter ini. Ini ternyata ini potongannya tuh rata. Rata. Kalau dia begini, itu mesti satu bidang dong. Pasti potongan nggak rata. Jadi ronsen yang dikerjakan pada waktu setelah kejadian masuk di UGD ada. Kita menganalisis ronsen itu. Dan begitu lihat potongan rata-rata gini, ini bisa diprediksi, bisa dipastikan bahwa ini dipotong satu-satu nih. Tak dipotong satu-satu. Bukan dalam sekali tebas. Iya. Jadi dia bilang ini bohong. Ini bukan kecelakaan. Bukan kesengajaan. Jadi itu nggak dapat asuransi, Franky. Jadi artinya itu pun bisa dibuktikan gitu. Bukan nggak bisa. Cuman memang itu ada keterbatasan, tetapi kemudian kebuktian itu ya terpaksa harus diterima karena dianalisis, yang analisis bukan sama satu dokter, beberapa dokter. Jadi artinya permintaan urusan itu kan hukum juga, tapi hukumnya hukum perdata kan. Itu juga bisa, Franky. Termasuk misalnya orang periksa DNA nanya, mau periksa DNA harus nggak melapor polisi? Nggak harus. Kalau cuma buat kepentingan perdata, buat asuransi misalnya, atau buat ini apa warisan segala macam, itu kan bukan pidana. Nggak usah urusan polisi. Tetapi ada syarat mutlak kalau DNA yang minta harus ada persetujuan ibunya itu. Tapi kalau otopsi dari keluarga. Tapi misalnya contoh pemeriksaan ini, keluarga boleh nggak nolak? Nolak apanya nih, Dok? Pemeriksaan si dokter forensik pada orang yang ngebacok gitu. Bisa? Ya, kalau udah ada perjanjiannya di asuransi nggak boleh. Artinya ada akibatnya kalau dia menolak untuk dianalisis sama dokter forensik. Ya mungkin asuransinya nggak keluar. Jadi artinya seperti itu. Nah, cuman banyak orang yang kagak tahu bahwa itu namanya gituan itu urusan forensik. Nah, cuman dokter forensik yang melakukan analisis itu harus lebih berhati-hati, Franky. Hati-hati kenapa? Dia mesti punya ilmu yang cukup untuk menganalisis itu. Kalau nggak bisa sembarangan. Misalnya contoh, kalau ada orang yang meninggal mendadak, dokter itu mesti bisa tahu macam-macam penyakit yang bisa mendeteksi segala macam. Cuma kalau dokter forensik yang biasa-biasa aja, dia tahu ini dibunuh, diracun, gini-gini. Tapi kalau penyakit belum tentu, ya kan? Artinya dia mesti mendalami itu.
nggak semua dokter bisa melakukan pemeriksaan itu. Karena itu memerlukan mungkin pemeriksaan lab, ronsen, MRI, CT scan atau apapun lah. Begitu. Artinya kan dok di sini dokter forensik untuk pembuktian ini nggak bisa dokter forensik yang bukan spesialisasi forensik ya dok? Harus spesialis forensik dan dia itu memang punya reputasi, dia bisa meriksa itu gitu loh. Ya jangan sampai istilahnya pernyataannya, kesimpulannya nggak sesuai dengan faktanya. Ya. Bukan kesengajaan, artinya Bukan karena ketidaktahuannya. Ya, mungkin barangkali kurang cukup pengetahuannya itu juga. Jadi makanya kalau misalnya ada analisis seperti itu, mungkin gak dihadirkan saksi lain atau ahli lain bisa, namanya ahli banding kan. Nah kalau seseorang meninggal yang kelihatannya normal nih dok, bisa nggak keluarga minta otopsi? Bisa, asal keluarganya minta. Jadi, nah itu ada aturannya, Prenggi. Namanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 81. Jadi seumpama nih dok, seseorang umur 89 tahun meninggal. Dia sendiri meninggal di rumah sendiri misalnya. Meninggal sendiri di rumah. Keluarga mau tahu. Iya. Kan itu kan sebenarnya kalau kita pikir kan tidak dalam hal kasus yang mencurigakan. Orang sudah lanjut usia. Apalagi kemudian hidupnya bersih segala macam. Tapi keluarga pengen tahu otopsi gitu. Boleh. Asal ada permintaan tertulis. Nah, otopsi itu namanya otopsi klinik, hasilnya diserahkan pada keluarga. Jadi artinya kalau kita pengen otopsi itu diserahkan pada kita sendiri, itu tidak perlu lapor polisi. Iya. Nah, itu buat beberapa orang kadang-kadang untuk mencegah komplikasi. Kalau dia curigai misalnya seperti yang tadi pertama kita ngomong, istri muda dicurigai, ya istri mudanya nggak usah dicurigai dulu lah. Istri kedua dok. Ya istri kedua. Karena kayak tadi saya bilang, bisa aja istri kedua itu lebih tua lagi dok. Nah, jadi ya memang seperti itu. Jadi asal gitu, karena dia bilang daripada nanti bermasalah di belakang hari, ya nggak ada masalah. Tapi perjanjiannya adalah kalau ternyata ketemu bahwa itu tidak bukan karena penyakit, dokternya harus lapor polisi, keluarganya harus setuju untuk dan lapor. yang namanya otopsi nggak bisa otopsi sepotong-sepotong, harus semuanya atau tidak sama sekali. Pertanyaan saya nih dok, dalam hal polisi sama keluarga berbeda pendapat mengenai otopsi. Polisi bilang nggak perlu, keluarga pengen. Nah, itu pernah kejadian. Kejadian ada satu orang meninggal pada waktu dia pergi ke pergi ke bank. Dia mau marah-marah. Baru mau kan dok? Baru mau datang mau marah-marah, dibawalah ke dalam kantor. Di kantor dia keluar, dia jalan tiba-tiba ambruk jatuh meninggal. Keluarganya kan tidak puas kan, dia juga ya karena ada apa-apa, karena dia datang buat marah-marah. Nampak meninggal. Di otopsi, yang otopsi minta otopsi polisi. Polisi minta otopsi. Udah diotopsi, sudah ada hasil visumnya. Tapi keluarganya nggak percaya dengan hasil itu. Dia minta otopsi ulang oleh dokter lain, dokter forensik lain. Dia minta polisi nggak setuju. Polisi nggak setuju. Udah diotopsi kok, udah ada hasil. Keluarga bilang nggak bisa, kita tetap nggak percaya sama dia, dokter forensiknya. Kita mau yang ini. Akhirnya ke dokternya bilang, ibu mau minta sama saya, ya boleh, saya bisa otopsi lagi. Walaupun polisi nggak setuju karena pakai ini jalurnya beda. Yang ke polisi itu namanya otopsi forensik, yang ke sini otopsi klinik. Izinnya dari ibu. Dia bikin surat sama dokter diotopsi, udah dikubur, digali ulang. Boleh. Bukan berarti nggak boleh. Artinya di sini tidak ada soal kuat nggak kuat, tapi memang jalurnya beda. Nanti di pengadilan ya tergantung hakimnya mau percaya yang mana. Kesimpulan bisa beda tuh. Kalau terbalik, keluarganya bilang nggak usah, polisinya bilang perlu. Kalau kasus udah masuk pegang polisi itu pidana. Kalau pidana otoritas ada pada polisi. Keluarga tidak setuju itu tergantung polisinya. Dokter tinggal nunggu polisinya. Pak, keluarga nggak setuju nih. Menurut Bapak gimana? Tetap otopsi. Keluarga nggak bisa nolak. Karena otoritas ada pada polisi. Nah, jadi beda ya. Kalau otopsi
klinik itu otoritas pada keluarga. Tapi kalau udah polisi ikut campur, itu kita cuma dokter forensik cuma dengar polisi. Kalau polisi bilang otopsi dok, keluarga nggak setuju, tetap otopsi. Bapak tolong jagain saya, karena daripada saya digebukin sama keluarga kan, dijagain, kita otopsi. Udah diotopsi, keluarganya nggak yakin, otopsi lagi, otopsi klinis. Itu pernah kejadian. Buset. Nggak, ada pada kasus Marsina itu diotopsi 2 kali, Franky. Nggak, jadi artinya gini, polisi otopsi, pertama si keluarga nggak setuju nih. Karena si polisi otopsi, hasil visumnya tadi, keluarga kayaknya nggak sependapat. Kayaknya mestinya bukan begini nih, otopsi lagi. Polisi nggak punya hak juga tuh untuk melarang tuh ya? Enggak, itu hak keluarga. Jadi artinya kayak tadi dong. Tapi biasanya kalau seandainya si dokter yang kedua itu ngelihat hasil otopsi yang pertama, kalau menurut saya sih udah bener nggak perlu diotopsi 2 kali. Tapi kalau keluarganya ngotot, dia bilang nggak, tetap saya mau diotopsi sama dokter, ya boleh aja. Oke, jadi kayak tadi 2 otopsi karena 2 jalur yang berbeda. Yang satu otopsi klinis, satu lagi otopsi forensik, gitu dok ya. Sudah meninggal, dikubur, keluarga nggak puas, otopsi lagi. Digali lagi, kadang-kadang digali lagi Pak. Nanti masalah hasilnya berbeda, tergantung hakim. Itu kan bukti dari masing-masing pihak. Sering nggak sih dok? 2 otopsi itu yang berbeda antara satu sama lain? Oh, sering. Namanya kepala beda-beda. Nih, Sering kamu ya dok ya? tadi kamu makan kue apa? Centai manis. Ya, kamu bilang enak. Kalau saya bilang nggak enak, kan boleh dong. Kamu belajarnya beda sama saya. Pengalaman kamu sama saya beda. Barangnya sama, bisa aja pendapatnya beda. Otopsi itu adalah pendapat. Nah, kalau soto Betawi enak nggak dok? Hah? Soto Betawi. Ya tergantung soto Betawi siapa punya. Yang tadi kita makan dok. Oh, itu enak. Berarti boleh belajarnya beda, Itu hasilnya nggak usah sama. otopsi 2 kali, nggak usah otopsi 2 kali. Pokoknya kita sepakat deh itu. Saya bisa aja kalau saya sih ya jadi dokter yang kedua, bisa nggak saya lihat hasil otopsi itu? Udah ini udah benar Pak, diotopsi ulang juga percuma. Kemarin otopsi masih segar, sekarang kan udah 1 bulan, kemungkinan nggak ketemu apa-apa, jadi nggak usah diotopsi ulang. Bisa seperti itu. Kalau baru 2 hari masih bisa Masih ya? oke lah, masih gitu. Karena pengalaman beda. Kadang-kadang apa yang dilihat sama dokter ini sama yang sebelah situ bisa aja beda. Dia nggak ngelihat, yang ini ngelihat. Hakim sebenarnya tahu nggak sih dok bahwa otopsi itu harus kepala, dada, perut? Semua hakim itu pernah belajar forensik juga, Feng. Kita ada kuliah forensik dan mereka belajar juga. Jadi kalau Jaksa juga tahu, karena misalnya contoh kejaksaan, saya pernah ngajar di kejaksaan. Waktu mereka sebelum jadi jaksa tuh ngajar forensik. jadi Forensik itu artinya gini. kalau otopsi, kalau parsial itu nggak bisa disebut otopsi. Tidak, no partial otopsi. Nggak ada ya. Tapi yang jelas begini, no otopsi, no cause of death. Kalau di otopsi nggak ada sebab mati. Kalau nggak ada sebab mati, nggak boleh ada tersangka. Karena dia matinya aja nggak jelas. Bagaimana kau bisa nyalain orang? Gitu loh. Nah itu masih sekarang menjadi doktrin Peggy. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya tidak diotopsi, bilang dia membunuh. Nggak bisa. Sebut dulu dia meninggalnya karena apa. Karena apa baru dicarilah pembunuhnya gitu. Itu dogma, aksioma ya. Nggak tahu dok kalau aksioma. Saya sekarang mikirnya malah ke LED proyektor. Kebanyakan otak dagang. Oke, jadi si keluarga, sekali lagi saya tegasin nih dok ya, boleh minta tanpa kita memberitahu polisi. Ya. Ataupun kita bisa kita meminta polisi hasil otopsi yang sudah dilakukan polisi diotopsi lagi ulang oleh si keluarga. Ya. Nah itu ada konsekuensi hukumnya nggak dok? Kalau misalnya ternyata contohnya kayak tadi, ini nggak perlu diotopsi nih, nggak ada kriminal. Si keluarga. Sekarang pertanyaannya mana tahu ada kriminal apa enggak sebelum dia tahu sebab matinya. Nah sekarang ini tahun 1975 Kapolri pernah bikin surat keputusan. Instruksi itu masih Kapolri. Bapak Awaludin ya? Instruksi Kapolrinya adalah bahwa semua kasus yang tidak wajar harus diotopsi. Itu dikirim ke seluruh polisi. Dan itu sampai sekarang tidak pernah dicabut. Ya, Jadi artinya
Semua polisi juga udah tahu, nggak usah kalau itu harus diotopsi gitu loh. Tapi bahwa ada yang udah kejadian begituan tidak diotopsi juga, itu namanya diskresi, Frankie. Oh. Diskresi. Kadang-kadang misalnya kita bilang otopsi hasilnya begini, terus ya karena dia adalah begini demi kepentingan negara ini ditutup, ya itu namanya diskresi, Frankie. Kita nggak tahu di luar itu, tapi dokter akan kerjain apa yang mesti dikerjain. Oke. Ya jadi kita nggak bisa, bukan nggak bisa, kita boleh tidak sependapat dengan polisi dalam hal ketentuan otopsi ini, Dok ya. Masalah karena kayak tadi si polisi bilang ini wajar, kita ternyata mikir, keluarga mikir nggak wajar gitu ya. Nah kadang-kadang makanya gini, di beberapa center forensik kalau misalnya kasus ini kayaknya rada complicated nih, rada complicated, kita melakukan otopsi itu nggak sendiri, kita bikin tim yang terdiri dari beberapa orang dokter forensik, kita sama-sama. Jadi itu untuk supaya bisa lebih dipercaya, mencegah terjadinya otopsi kedua dan ketiga begitu loh. Tapi walaupun seperti itu pun tidak menutup kemungkinan kalau mau otopsi ulang ya bisa aja. Tidak ada pembatasan kecuali setelah diotopsi langsung dikremasi, Frankie, selesai, Frankie. Kadang kita nggak bisa nebak-nebak dari itu. Kalau hasil otopsi pertama tidak merusak tuh jasadnya tuh, Dok, ada kemungkinan nggak bahwa jasad itu jadi rusak setelah diotopsi pertama? Nah iya dong, pasti kalau diotopsi kedua itu pasti hasilnya nggak sebagus yang pertama, karena waktu pertama diotopsi kan dipotong-potong organnya, dipotong-potong. Jadi artinya yang kedua itu ya udah dapat sisanya. Tapi bukan berarti yang kedua itu nggak mungkin nggak dapat apa-apa, bisa aja dapat. Di sini dia nggak periksa, di sini dia periksa. Jadi sekarang contoh beginilah, misalnya contoh nih, ada orang menderita panu di sini, sama dokter yang otopsi pertama diambilnya di sebelah sini sampelnya, ya nggak ada jamurnya kan. Nah, yang kedua diperiksa di sini, ketemu jamurnya kan. Kan diagnosisnya jadi beda, satu tidak ada infeksi jamur, satu ada. Kan pikiran dokter pertama dan kedua itu belum tentu sama, pengalaman juga belum tentu sama. Cuman biasanya mestinya sih kalau dokter yang kedua itu harus lebih berhati-hati. Biasanya mestinya dokter yang lebih senior. Nggak terbalik ya. Ya. Jangan terbalik itu maksudnya. Ya. Soalnya kasus Marsina itu yang otopsi pertama dokter umum, yang kedua dokter forensik. Ikut nggak, Dok? Enggak, di Surabaya. Surabaya, oh iya. Di Porong ya, Sidoarjo ya. Jadi begitu. Sudah di. Tapi bisa nggak ada dokter tapi dia nggak otopsi ulang tapi cuma membaca hasil otopsi orang, bisa. Jadi dia ngambil hasil otopsinya begini, kesimpulannya ini, tapi ini nggak mau diotopsi ulang. Dokter forensik kedua diminta suruh baca ini, dia bisa bikin kesimpulan yang beda. Oh menurut saya kesimpulannya ini gitu, bisa seperti itu. Tidak ada masalah. Jadi otopsi bisa Jadi dilakukan. menafsirkan juga boleh. Boleh. Karena kadang-kadang dari penafsiran itu bisa juga hasilnya beda. Misalnya contoh gini, ada satu kasus yang saya tangani ya. Otopsi dilakukan oleh seorang dokter umum di Kalimantan. Jadi ceritanya ada seorang nenek-nenek. Dokter seneng nih sama nenek ya. Hah? Udah 2 nih, Dok, kasusnya tuh nenek. Nenek-nenek meninggal karena jatuh ngegeledak ke belakang, petak, luka. Diotopsi sama dokternya, ada patah tulangnya, ada perdarahan di otaknya segala macam. Dokternya bilang di sana nih, bikin kesimpulan, ada fotonya, ada ini bahwa ditemukan ada patah tulang kepala, daerah sini ke sini gini-gini, ada perdarahan otak begini-begini. Jadi dia bilang pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada kepala, terus kemudian ada patah tulang, ada gini akibat tulang tengkorak nih maksudnya. Ya, tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Udah, tapi masalahnya si polisinya bukan itu masalahnya, karena dia kan merekonstruksi kejadian. Kejadiannya begini, ada seorang nenek itu, dia tinggal keluarganya sudah tidak ada, cuman punya satu cucu cowok. Cucunya itu suka mabok. Sering mabok. Sering minta uang ke neneknya. Minta uang lagi. Jadi si neneknya itu udah kesel sama dia.
Nah, dilaporkan dia meninggal karena jatuh kepleset. Jadi si polisi nanya, warisan ini akan jatuh ke si anak ini, tapi polisi curiga jangan-jangan nenek ini dipukul sama si cucu. Sebab secara hukum kalau si cucu memukul si nenek sehingga si nenek meninggal, dia nggak dapat warisan. Hukumnya gitu dok ya? Iya. Dan dia dihukum. Tapi kalau memang karena jatuh, ya dia warisan semua jatuh ke dia. Tapi polisi curiga karena ceritaan itu loh, bahwa dia suka marah-marah apa segala macam, dan terakhir dibuat tengkar hebat sama si nenek. Nggak bisa diotopsi lagi karena dia ada di Kalimantan sana. Terus kemudian dokter yang ditanyain pendapat itu, dia bilang tanya aja dokter Jaya sana. Saya bilang minta hasil otopsinya. Nah, untungnya si dokter yang melakukan otopsi itu, dokternya teliti. Dia mendeskripsikan lukanya, patahnya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, ukuran lukanya begini, terus di otaknya yang ada kelainan di sini di sini. Saya bilang begini, wah ini sih dipukul, bukan jatuh. Karena kalau jatuh lukanya mestinya di sini di sini sini. Kalau dia dipukul lukanya seperti ini. Ini gambarannya tuh lukanya dipukul, bendanya seperti ini. Akhirnya keterangan saya yang saya jadi membuat kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter itu yang diterima di sana. Akhirnya dihukum dan akhirnya kenyataan kemudian dia ngaku memang betul dia pukul pakai pentungan neneknya. Jadi artinya bisa. Tapi kenapa bisa begitu? Si dokternya tidak salah, tetapi pengetahuannya itu tidak cukup untuk membedakan dua hal itu. Seorang dokter forensik yang senior yang dengan lihat gambaran itu, oh ini mah bukan itu. Bukan gara-gara jatuh, tapi gara-gara dipukul. Karena beda lukanya. Otopsi seberapa sering sih dok di Jakarta? Tergantung waktunya, Franky. Ya, nggak artinya sekarang ini dok. Oh sekarang? Masih banyak gak sih? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Tapi sekarang tersebar. Waktu zaman saya dulu, waktu tahun 80 sampai 2000-an, masih banyak di RSCM. Makanya pada waktu saya masih awal-awal dokter forensik, satu hari itu 10 otopsi, Franky. Otopsi bedah jenazah. Sehari. Ya kan dokternya banyak. Ada 12 orang. 10 satu hari. Sekarang lebih jarang. Kenapa jarang? Di RSCM ya. Ya saya ngomong di RSCM yang nggak tahu. Karena kita punya beberapa rumah sakit yang bisa melakukan otopsi. Artinya kita punya udah terdistribusi lah. Nah, ada di rumah sakit Polri. Ada di Fatmawati, ada di beberapa tempat di Persahabatan ada. Jadi ya, dia tersebar di beberapa tempat. Jumlahnya mungkin bisa aja lebih daripada 10 dok ya. Bisa aja. Tapi berapa ini ya walau-alam saya nggak tahu, saya nggak punya statistik ya. Karena saya ingat waktu dulu kan kalau kantin FKG kan dok, kan seberangnya kamar jenazah. Tahu-tahu wing. Kamu suka ke situ? Enggak, saya mah ketahuan suka mancing di situ. Banyak ikannya di situ. Kalau ketahuan kan FKG, ini MIPA. Ini antara MIPA sama FKG kan dekat. Nah di sini kan kamar jenazah, di sebelah sini kan kantin, ya kan? Enggak, saya sangka kamu suka ke situ. Enggak, kalau makan ke situ suka, tapi nggak ada yang tertarik sih dok. Kebetulan nggak ada ikan yang bagus. Jadi nggak, maksud saya dulu tuh ingat saya wing, datang polisi datang gitu itu, kan. 24 hour Franky. Iya. itu banyak. Jadi kebayang aja dulu istilahnya, ini pasti kecelakaan ataupun apa gitu. Enggak curiga. Makan soto di situ, sotonya. Enggak, saya di situ nggak makan soto dok. Apa? Saya sukanya gado-gadonya. Gado-gado FKG punya kantin itu enak. Tahu kan gado-gadonya kan? Ya. Kalau soto di yang teknik situ ada tante-tante Manado tuh jualan sotonya enak. Nah, sotonya enak apa tantenya enak dilihat? Sotonya dok. Oke, jadi ini otopsi ini lagi dok ya, otopsi lagi 2, klinis sama forensik. Terus kemudian otopsi untuk yang klinis itu dari keluarga.
dan itu tidak mempengaruhi, artinya dari polisi sudah otopsi apa belum. Sebaliknya begitu juga, polisi bisa saja punya kesimpulan harus diotopsi apa enggak tanpa melihat si keluarga perlu otopsi apa enggaknya. Gitu dok ya. Tapi nanti dokter kumpulin dok cerita-cerita yang otopsi dok. Soalnya tadi begitu aja menurut saya banyak yang saya mau tahu lagi yang cerita-cerita otopsi. Yang jelas nanti saya belakangan aja dok. Soalnya gini, saya tuh sering ada beberapa kali temen bilang, sih gua mau otopsi dong, tapi gua nggak mau urusan polisi. Ya boleh nggak? Boleh lah, aku bilang. Kan jalurnya tadi udah dijelasin, jalurnya beda gitu ya. Polisi bilang nggak perlu, kita pengen otopsi ya otopsi. Tapi kita harus orang yang punya hak. Nah, satu pertanyaan saya dok, surat kuasa bisa dijadikan hak nggak? Surat kuasa arti gini, ahli waris yang bukan hubungan keluarga, ya, ataupun ada seseorang yang bikin surat pernyataan atau surat kuasa bahwa memberikan kuasa kepada seseorang bukan kerabat, temannya tuh ya, bahwa kalau nanti meninggal tolong diotopsi. Oh bisa ya? Bisa aja kan, itu termasuk surat perdata. Oke, nah jadi kalau ada orang yang memang punya itu bikin surat gitu ya. Oke dok, ntar bikin surat dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.